Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Ibu Risti Sudiarti MPD dari UPTD SDN 17 Negeri Katon. Saya telah melaksanakan aksi nyata dengan topik bimbingan dan konseling layanan dasar. Etika kerja dan bimbingan konseling terdiri atas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keterpaduan, responsif, keaktifan, kedinamisan, kemandirian, dan keahlian. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Jawaban saya adalah, ya, saya sudah melakukan etika-etika tersebut. Pertanyaan kedua, etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Jawaban saya adalah, etika yang menjadi kekuatan saya adalah kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, normatif, dan responsif. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Saya memanfaatkan kekuatan tersebut untuk membuat siswa merasa nyaman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Etika mana yang masih harus saya tingkatkan? Etika yang masih harus saya tingkatkan adalah keahlian. Peran yang dapat diampu oleh guru kelas atau guru BK, bimbingan konseling. Yang pertama adalah pengelola program, pembimbing, penilai, konselor, konsultasi, koordinasi. Kemudian, refleksikan peran Anda saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana peran saya membantu peserta didik? Peran saya di satuan pendidikan, saya berperan sebagai pembimbing peserta didik, penyesuaian diri, dan pengembangan minat secara optimal. Hal apa yang sudah baik? Hal yang sudah baik adalah saya sudah melaksanakan peran saya sebagai pembimbing. Refleksikan peran Anda saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan. Hal apa yang masih perlu saya tingkatkan? Hal yang masih perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya dapat membimbing peserta didik dengan baik terkait pengembangan potensinya. Peran apa yang akan saya lakukan berikutnya? Peran yang akan saya lakukan berikutnya adalah sebagai konselor. Kesimpulan mengenai rencana layanan berikutnya, saya akan meningkatkan layanan keahlian dalam layanan bimbingan dan konseling untuk peserta didik. Selain itu juga, saya akan meningkatkan peran saya dari pembimbing menjadi konselor. Ini ada beberapa dokumentasi layanan yang sudah saya lakukan kepada peserta didik di saya. Ada beberapa umpan balik, diantaranya dari rekan sejawat saya, yaitu dari Ibu Sunarsi MPD. Apakah refleksi yang saya lakukan sudah tepat? Refleksi yang sudah dilakukan Bu Risti sudah tepat. Apakah rencana layanan saya berikutnya sudah sesuai dengan kekuatan saya? Jawaban dari Ibu Sunarsi adalah rencana layanan berikutnya sudah sesuai dengan kekuatan yang Ibu Rizki. Selanjutnya umpan balik dari Ibu Ika Rizkiana SPD. Apakah refleksi yang saya lakukan sudah tepat? Refleksi yang sudah dilakukan Bu Risti sudah tepat. Apakah rencana layanan saya berikutnya sudah sesuai dengan kekuatan saya? Rencana layanan berikutnya sudah sesuai dengan kekuatan yang Ibu Risti miliki, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, normatif, dan respon. Terakhir, ada umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Fatmawati SPDSD. Apakah refleksi yang saya lakukan sudah tepat? Refleksi yang sudah dilakukan Bu Risti sudah tepat. Apakah rencana layanan saya berikutnya sudah sesuai dengan kekuatan saya? Rencana layanan berikutnya sudah sesuai dengan kekuatan yang Ibu Risti miliki, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, normatif, dan responsif sebagai pembimbing. Terima kasih. Demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.